Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Halo generasi cerdas. Pada video ini kita akan mempelajari materi sosiologi kelas 10. Simak videonya ya. Halo Sobat Literasi, pada kesempatan ini kita akan belajar interaksi sosial, materi sosiologi kelas 10, kurikulum Merdeka. Pada materi interaksi sosial, apa aja sih yang perlu dipelajari? Yang pertama, ada pengertian interaksi sosial. Yang kedua, ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, ada faktor pendorong interaksi sosial. Dan yang keempat, ada bentuk interaksi sosial. Nah, pembahasan pertama, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok yang bersifat dinamis. Apabila dua orang bertemu dan terjadi keadaan saling memengaruhi di antara mereka, maka telah terjadi interaksi sosial. Pembahasan yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial terjadi saat proses kontak sosial berlangsung. Komunikasi sosial menghasilkan interaksi sosial yang baik jika prosesnya berlangsung secara komunikatif. Masuk ke pembahasan yang ketiga, faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling memengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Yang ketiga, ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Yang keempat, ada simpati. Simpati merupakan suatu perasaan atau sikap seseorang yang tertarik kepada orang lain karena faktor tertentu. Yang kelima, ada empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip. Namun, empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Yang keenam, ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasional. Masuk ke pembahasan materi yang keempat, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Bentuknya ada yang pertama, kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk utama dari proses interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses peleburan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal milik bersama. Dan yang keempat ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaannya sendiri. Dan
Yang keempat, ada bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Yang pertama, ada persaingan. Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Yang kedua, ada kontravensi. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Yang ketiga, ada pertentangan. Pertentangan atau konflik sosial adalah proses sosial akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar. Sekian, terima kasih. Terima kasih karena telah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.